Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu metode pengolahan data bersama dengan Bang Hijrah Saputra nih dari Subkoordinator Data Informasi dan Arsip Provinsi Bengkulu. Tadi udah disinggung ya kalau misalnya tugasnya Bang Hijrah ini apa aja selama di kantor. Mungkin Bang Hijrah juga bisa sharing-sharing ya terkait dengan pengolahan data kepegawaian ya. Gimana nih nantinya disajikan kepada para pegawainya yang untuk pengolahan data, kalau dulu kita itu ada aplikasi yang dikembangkan oleh BKN ya, namanya SAPK. SAPK ya. Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian. Itu sampai dengan tahun 2000, closingnya di semester yang lalu. Jadi dia, karena aplikasi yang dikembangkan oleh BKN itu adalah aplikasi yang dikembangkan oleh konsorsium pada saat itu, dan dia aplikasinya itu berbasis Flash, Microsoft, Flash ya, pakai Flash. Nah, Flash itu kan per di 2019 sekitar 20-an kan tidak discontinue. Jadi aplikasi-aplikasi yang berbasis itu tidak disupport lagi. Nah, sementara SAPK itu base aplikasinya seperti itu, visualisasinya. Nah, karena visualisasinya seperti itu, otomatis ada kendala. Ini harus dikembangkan yang baru. Nah, dikembangkanlah si aplikasi namanya SIASN, Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara. Nanti kita kupas lagi. Iya. Nah, di aplikasi itu memungkinkan mekanismenya sama. Jadi ada pemutahiran data di sana, kemudian ada data-data kepegawaian setiap instansi, misalkan di Pemprov gitu. Nah, dengan data-data itu, kalau dulu masih agak susah berbagi data. Artinya masih tersentral, ada di pusat semua. Daerah-daerah mengembangkan aplikasi sendiri. Itulah munculnya istilahnya orang simpak, Sistem Informasi Kepegawaian. Oh iya. Ya kan. Nah, dengan simpak itu akhirnya dibuatlah masing-masing instansi buat sendiri-sendiri. Tapi apa yang terjadi ketika itu dibuat sendiri-sendiri? Banyak perbedaan, standarisasi database-nya, kemudian rekod datanya. Paling sederhana adalah misalkan jenis kelamin deh. Ada laki-laki dan perempuan, L dan P, ada female dan male. Itu sudah jauh beda. Jadi tidak terstandar. Akhirnya muncullah klaster-klaster data yang masing-masing daerah itu berbeda. Nah, akhirnya disiasati oleh BKN, itu ada aplikasi yang mengarah kepada satu data ASN. Jadi seluruh aplikasi ini bisa digunakan oleh seluruh daerah. Nah, itu konsepnya sekarang berbagi. Dari berbagi itu kami dapat data pegawai yang sudah kami lakukan permajaan. Misalkan nih, saya melakukan pemutakhiran data terhadap jabatan, misalkan berubah jabatan nih. Kita update di situ, kemudian data itu bisa dibagi gitu sama mereka melalui istilahnya web service. Nah, itu berbagi ke kita tinggal sinkronkan data. Otomatis namanya sinkron, data yang di sana formatnya harus sama dengan sini kan. Nah, dengan sama seperti itu kita tinggal sinkron. Tapi dengan sinkron itu akhirnya kita bisa berbagi data yang sudah ada itu kita kumpulkan, kemudian kita olah melalui pengolahan data untuk dijadikan data statistik. Jadi data statistik itu bisa jadi misalkan paling sederhana jumlah laki-laki dan perempuan, totalnya berapa gitu. Nah, itu yang saya bilang tadi di awal. Pimpinan begitu mau bilang berapa posisi pegawai sekarang gitu. Kalau dulu kan telepon anak buahnya berapa sekarang gitu. Kan susah kan. Nah, kalau sekarang enggak, kita buat aplikasi namanya satu data ASN Bengkulu Prop. Itu bisa diakses portalnya. Nah, satu data itu
itu memunculkan data pegawai Provinsi Bengkulu per hari ini. Jadi harus diupdate terus dong ya? Nah, sistem update-nya itu kita ada updating dari misalkan yang pengurangnya adalah pensiun. Tapi itu kan perlakuannya bulanan kan. Setiap bulan ada yang pensiun. Iya. Artinya ada pengurangan. Kemudian ada yang masuk, ada yang keluar mutasinya. Nah, paling jumlah itu. Tapi itu tetap kita lakukan sinkron data. Jadinya kalau dengan adanya penyajian data tadi, selain jumlah yang paling sederhana, kemudian jenis kelamin, kelompok umur, pendidikan gitu ya, terus golongan, jenis jabatan, itu semua ada kita sajikan secara statistik. Nah, itu untuk saat ini data yang kami sajikan itu dipergunakan untuk dukungan sebagai produsen data ya, untuk satu data Provinsi Bengkulu terkait dengan data kepegawaian. Dan data yang kami olah, data yang sudah kami olah yang ada di BKD sekarang itu pun sudah kita berbagi pakai juga gitu. Kita ada kerjasama kemarin dengan Pengadilan Tinggi Agama untuk akses data pegawai untuk aplikasi yang dikembangkan oleh PTA. Kemudian kerjasama juga dengan Samsat untuk pengecekan data pegawai yang memiliki kendaraan. Cari NIP-nya gitu. Nah, sampai sedetail itu iya. ya. Nah, itu kita berbagi data. Kita berbagi dengan pihak-pihak lain. Kita berbagi, kemudian statistik, kerjasama juga dengan Kominfo untuk mereka berbagi data terkait data kepegawaian gitu. Jadi memang konsep yang mau dibangun terhadap satu data pegawai ini adalah setelah kita olah, data menjadi baik, tapi kembalinya ya kualitas ya. Data menjadi baik, setelah baik itu nanti kita bisa berbagi gitu. Tahun lalu data statistik yang kita gunakan, yang kita olah itu sudah menjadi rujukan dari Bengkulu dalam angka dari BPS. Jadi sudah tapi ya itu artinya mensyaratkan peningkatan kualitas. Namanya data pasti ada anomali lah. Tidak mungkin tidak ada kan. Ada anomali, pasti ada yang kok bisa ini ada kesalahan input gitu. Nah, itu yang harus kita tetap maintain. Jadi pengolahan datanya seperti itu. Jadi konsepnya yang sudah kita dapat dari data dari pusat diintegrasikan, kemudian setelah diintegrasikan kita olah, kita sajikan seperti itu. Dengan harapan data satu data ASN itu mudah diakses oleh pimpinan. Yang paling sederhana tadi yang saya bilang. Mudah diakses dan juga akurat. Iya. Nanti karena banyak data permintaan data pegawai itu banyak sekali. Sampai dengan kami di ruangan itu kami siapkan dalam aplikasi itu, ini sederhana ya Mbak ya. Iya. Suka ada orang mau undangan. Iya. Sampai minta data nama pegawai kan. Iya. Pak, saya mau menikahkan anak gitu. Saya mau nikahkan anak, kemudian saya perlu data pejabatnya gitu. Data pejabatnya seluruh Pemprov gitu. Saya mau ngundang pejabatnya gitu. Itu ada pilihannya gitu. Mau seluruh pegawai atau pegawai pejabatnya saja gitu. Itu kami keluarkan. Tapi yang kami keluarkan hanya nama dan jabatan. Jadi tidak dan lain-lain, hanya data list itu saja. Iya. Karena kami dari kemarin kok urusan pernikahan sampai sini ya gitu loh. Tapi ya sudah deh, kita siapin aja datanya gitu kan. Kalau memang perlu kita siapin datanya gitu. Tapi ya itu dengan data yang kita saji adalah kapasitasnya yang bisa diakses oleh mereka, informasinya yang tidak ada identitas lebih detail lah, misalkan NIP dan lain-lain, hanya nama, gelar lengkap dan jabatan itu aja. Jadi sebenarnya aplikasi ini itu hanya bisa diakses oleh orang BKD sendiri atau juga dari satker yang seperti tadi ya, Kominfo misalnya ya, dan Kejati misalnya dan sebagainya. Kalau aksesnya itu diberikan internal untuk BKD.
Karena konsep aplikasi yang kita kembangkan. Oh ya, nama aplikasinya itu Like itu suka ya. Layanan informasi kepegawaian elektronik. Jadi Like itu kita kembangkan itu sebenarnya konsep yang kita mau buat adalah bridging application. Jadi aplikasi perantara terhadap aplikasi yang sudah ada di pusat. Iya. Karena ada masih banyak kendala-kendala yang ada di aplikasi pusat yang belum bisa diselesaikan. Contoh paling sederhana adalah cuti misalkan. Mereka belum ada di aplikasi BKN itu nggak ada cuti gitu. Nanti ada di Simpeknas namanya. Nah, cuman kita gunakan itu. Jadi data pegawai yang ada di kita itu juga terintegrasi ke aplikasi-aplikasi lain yang dikembangkan BKD. Iya. Misalkan Otomatis nyaut gitu ya? Nyaut. Misalkan pelaporan kinerja ya, kinerja atau TPP ya, yang sering orang bilang untuk TPP. Terus presensi, kemudian cuti dan lain-lain, aplikasi layanan itu semua menggunakan data referensi satu data yang tadi. Jadi istilahnya nggak akan ada salah ketik NIP lagi, salah lagi gelar, pangkat, golongan, harusnya sih tidak ada lagi. Cuman untuk mengembangkan aplikasi itu kan panjang tahapannya. Jadi ada roadmap yang kita bangun, itu 5 tahunan gitu. Jadi kembangkannya bertahap gitu, bertahap gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba langsung jadi semua gitu. Kira-kira. Bang Hijrah, kita jeda dulu ya Bang ya. Siap. Nanti kita bahas lagi nih ya dengan tema kita yaitu metode pengolahan data. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.